Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi untuk kegiatan atau rutinitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dan seperti biasa ya teman-teman, sebelum aku lanjut ke video, aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian semua yang udah klik video ini dan nontonin juga video aku. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya, dan tentunya juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi teman-teman hari ini aku tuh mau bersih-bersih dapur. Jadi ini juga termasuk rutinitas bulanan aku ya teman-teman. Jadi biasanya kalau nggak bersihin dapur, yang video kemarin tuh bersihkan rak ya teman-teman, rak besi yang ada di dapur ini juga. Nah kalau untuk bersihkan dapur itu emang sebenarnya setiap hari sih habis masak itu pasti bersih-bersih. Tapi kan kayak nggak semuanya gitu loh teman-teman. Biasanya kalau habis masak kan cuman kayak menjadi ini ya, meja kompor ini aja gitu aja. Intinya yang terlihat mata gitu aja. Nah, kalau yang bulanan seperti itu biasanya semuanya. Kayak ini ya, jendela ini juga sama. Tapi kalau untuk jendela ini bukan setiap bulan sekali, bukan ya teman-teman. Kalau untuk jendela biasanya seminggu sekali tuh udah kelihatan kotor tuh langsung aku bersihkan. Tapi biasanya barengan juga sama aku bersih-bersih dapur seperti ini pasti aku bersihkan juga. Karena apa ya teman-teman, jendela itu kan letaknya di belakang di luar gitu. Nah itu tuh cepet banget juga banyak debunya gitu loh teman-teman. Jadi ya udah seminggu sekali tuh biasanya udah kotor banget gitu. Terus lanjut ini aku ngebersihin bagian ini ambalan tempat aku naruh perbumbuan ya teman-teman. Aku ngebersihinnya tadi cuman aku semprot-semprot aja pakai pembersih dapur, terus aku lap-lap gitu. Nah untuk selanjutnya kacanya juga sama sih teman-teman, aku bersihin pakai pembersih dapur. Dan sebenarnya pembersih dapur yang aku pakai itu ya yang buat bersihin jendela sih teman-teman, aku pakai celing. Sebenarnya yang khusus buat dapur sih ada ya Mister Muscle gitu kan, yang khusus kaca ada, dapur ada. Tapi murahan celing sih teman-teman. Kalau celing ini aku belinya berapa ya? 3.500 kalau nggak salah. Kalau celing tuh mahal 6 ribuan. Jadi aku mending milih yang celing aja. Soalnya emang bisa bersih juga gitu. Nah, untuk selanjutnya aku ngebersihin toples. Ini toples pertepungan. Ini aku udah ganti ya teman-teman untuk lapnya. Jadi tadi yang buat lap jendela dan lain tuh udah aku singkirkan dulu. Jadi ini aku ganti lap baru. Ini untuk toples aku sama yang ngebersihin, aku lap-lap, aku semprot-semprot gitu. Ini tuh yang paling kotor tutupnya teman-teman. Jadi tutupnya itu aku pegang itu kayak berminyak gitu. Selain itu juga pasti debu nempel. Jadi ya tadi cuman aku lap-lap gitu aja. Terus lanjut ini aku isi bagian yang kosong. Jadi ini tepung teman-teman. Tepung biasanya cepet kosong itu aku tepung buat goreng tempe. Jadi kan aku biasanya pakai sasa, kalau enggak ya sajiku gitu. Terus tepung kalau tepung yang lain awet sih teman-teman, kayak tepung beras misalnya tapioka, tepung terigu atau tepung maizena itu tuh kayak ya mungkin 2 bulan sekali kayak gitu. Jadi tergantung pemakaian aja. Tapi yang paling cepet habis lagi tuh biasanya tepung terigu. Terus lanjut ini aku isi terasi teman-teman. Aku beli terasinya tuh yang satu pak itu tadi isinya berapa ya? Kalau nggak salah 12 itu harganya 6 ribuan. Kalau untuk terasi biasanya kalau nggak ABC ya aku pakai yang apa itu ya tadi mereknya, Mama Suka kalau nggak salah. Nah udah aku kembaliin ke tempatnya teman-teman, lanjut di bagian mejanya. Untuk meja dapur ini ya meskipun setiap hari dibersihkan ya teman-teman. Misalnya sehari aku masak 3 kali, ya udah aku ngebersihinnya 3 kali. Soalnya kenapa teman-teman? Semutnya tuh banyak. Jadi di bagian itu apa ya? Antara tembok itu loh teman-teman. Jadi bagian temboknya itu tuh kayak bagian keramiknya itu kayak ada lubangnya gitu loh. Mungkin pas dulu waktu pasang itu nggak rapat atau gimana. Jadi buat rumah semut. Jadi semutnya tuh keluar dari situ. Nah, apalagi misalnya habis masak terus yang bau-baunya agak amis ya, kayak misalnya goreng ayam, goreng ikan, udang atau apa itu semut suka, teman-teman. Ya udah makanya cepet banget datangnya tuh semut. Akhirnya tiap selesai masak, masak sedikit atau banyak, ya udah langsung aja aku bersihkan. Nah, lanjut teman-teman, udah selesai untuk bagian atas, sekarang bagian kolongnya. Ini tadi yang ada di bawah kolong udah aku ambilin teman-teman, aku singkirkan, terus ini aku sapu-sapu. Yang bagian kotor banget itu tentunya di bawah wastafel. Jadi di bawah wastafel itu paling pojok itu tuh juga ada lubang teman-teman. Kemarin tuh banyak banget kecoa dari situ. Jadi mungkin masuknya tuh kecoanya tuh dari luar, terus masuk ke situ teman-teman, ada lubang tuh. Nah, nanti sama suami aku mau ditutup pakai semen gitu. Nggak lebar sih sebenarnya lubangnya, tapi buat masuk
kecoa itu bisa gitu loh teman-teman. Terus ini bagian yang bawah kompor juga sama aku sapu tadi, terus lanjut ini aku pel karena kotor banget teman-teman. Apalagi kemarin tuh wastafel aku habis bocor ya. Jadi kayaknya tuh bagian paralonnya yang bawah itu tuh digigitin tikus atau apa gitu tuh. Jadi kayaknya tuh di sini tuh banyak banget hewan-hewan kayak gitu loh teman-teman. Kalau nggak semut, tikus, kecoa, itu banyak banget di sini. Jadi akhirnya kemarin tuh pas aku nyuci piring kan, kok tiba-tiba kaki aku basah. Ternyata tuh keluar semua teman-teman. Jadi dari bawah ternyata. Nah, akhirnya ya udah ini kotor kan. Lagi hari ini aku pel gitu. Nah, teman-teman sambil nunggu yang aku pel tadi kering kan daripada aku nganggur, ini aku bersihkan dulu bagian pisau sama itu apa nanti mau ngebersihin sutil-sutil yang satu set aku. Untuk pisau, pisau ini mungkin di video aku jarang aku pakai ya teman-teman. Ya aku sesekali sih pakainya. Soalnya kadang aku tuh misalnya udah pakai pisau satu yang udah nyaman, itu yang lain ya udah misalnya pas pisaunya kotor gitu aja. Ini tuh kepake biasanya yang besar-besar itu buat aku motong-motong yang gede kayak misalnya ayam tuh kan nggak mungkin pakai yang kecil ya teman-teman atau mungkin buah atau apa itu baru aku pakai. Nah untuk sutil nih sama nih aku ngebersihinnya aku lap-lap. Ini semuanya tuh kotornya debu teman-teman. Apalagi dua ini ya. Pisau sama sutil ini aku naruhnya deket sama jendela. Nah itu dari luar kan pasti banyak debunya teman-teman. Itu kotornya kotor debu gitu. Dan setelah selesai aku balikin teman-teman ke tempatnya. Terus lanjut ini tempat minyak. Ini tuh tempat minyak kan aku dari rotan ya teman-teman yang kotak gitu. Itu tuh buat rumah semut kemarin. Jadi aku hentak-hentakan gitu semutnya banyak sekali. Jadi sampai aku gambarin pakai kapur semut teman-teman. Jadi apa pinggir-pinggirnya tuh aku gambarin pakai kapur semut gitu. Tapi karena semutnya lebih pintar mungkin ya tuh pasti aja masih bisa ada celah gitu buat masuk. Jadi ya gini teman-teman mau nggak mau itu emang harus bersih gitu loh. Jadi bukannya aku tuh orangnya sok bersih atau apa gitu bukan. Tapi ya salah satu alasannya itu sih teman-teman. Tapi emang sebenarnya pribadi aku itu suka bersih teman-teman, suka bersih, suka rapi gitu. Jadi aku tuh orangnya kalau lihat barang berantakan tuh kayak uring-uringan, kayak emosi gitu loh teman-teman. Makanya biasanya aku tuh kalau lagi bad mood gitu kan, itu tuh aku beberes teman-teman. Ya walaupun sebenarnya dengan beberes kan kita capek gitu, tapi entah kenapa aku kayak ya seneng gitu sih teman-teman. Jadi makanya apa ya? Aku di sini juga menegaskan gitu ya. Ini tuh versi aku gitu loh teman-teman. Jadi mungkin di orang lain pasti beda. Apa ya? Tingkat kenyamanan setiap orang tuh pasti beda-beda. Tingkat kebersihan setiap orang, kerapian setiap orang tuh juga pasti beda gitu. Jadi mungkin di sini aku udah mikirnya bersih ya, belum tentu di orang lain tuh udah bersih. Rapi juga sama teman-teman sama seperti itu. Dan menurut aku segala sesuatu tuh nggak harus yang mewah dulu gitu biar kelihatan bersih dan rapi ya teman-teman. Jadi mau dapur sederhana aja, dapur biasa aja itu kalau bersih dan rapi itu pasti kayak nyaman gitu loh teman-teman. Nah kalau udah nyaman itu semangat kita buat misalnya masak, intinya tuh berkreasi di dapur tuh jadi nambah gitu loh teman-teman, nambah semangat gitu. Makanya biasanya malam sebelum tidur ya teman-teman tuh aku kayak sekarang tuh beberes dulu. Jadi paginya tuh kayak jadi mood baik teman-teman. Pagi bangun tidur kita pasti masak kan ibu rumah tangga pasti itu ya kalau aku sih ya. Terus dia dapur tuh masih berantakan tuh kayak males gitu loh. Makanya sekarang ya udah aku itu kalau malam beberes terus nyuci piring sekarang kadang yang bantuin suami aku. Jadi paginya aku tinggal balikin gitu aja. Jadi ya sebisa mungkin tuh kenyamanan itu dibuat pasti yang buat yang bikin tuh diri kita sendiri gitu loh teman. Yang tahu tuh diri kita sendiri. Oke teman-teman ini aku udah selesai kan. Jadi tadi udah sapu. Terus sekarang tinggal ngepel aja ya. Nah tadi sebenarnya tuh aku ngepelnya keseluruhan dari rumah juga ya. Sekalian gitu kan. Tapi ngepelnya tadi aku cuci dulu alat pelnya. Soalnya kan tadi bekas aku habis ngebersihin bagian kolong ya teman. Jadi aku cuci dulu terus aku ngepel bagian rumah. Tapi emang gak aku videoin. Jadi langsung ini ke dapurnya. Nah setelah aku nunggu agak kering ya teman-teman habis ngepel. Baru deh ini aku mau pasang gorden kolong aku. Untuk gorden kolong ini tuh aku cuman punya satu teman-teman. Jadi cuci kering kayak gitu.
Aku belum beli yang lain, karena aku juga belum nemuin yang pas sih teman-teman. Tapi yang jelas aku belinya pasti kalau nggak Tosca ya biru gitu. Oke teman-teman, untuk video kali ini udah selesai. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe ya. Dan jangan lupa juga buat nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi agar kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari aku. Dan sampai jumpa ya teman-teman di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!